Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan itu karena campur tangan-Mu Bapa. Dan sekarang Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, dan kami rindu akan jamaah Engkau Bapa. Biar Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami Tuhan merasakan jamaah Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Kami mau bersorak-sorai saat ini Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari berikan suara kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau Allah. Amin. Oh, kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih sungguh lagi saudara katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Allah itu baik bagi setiap kami Bapa. Amin.
Mari kita katakan Allah itu baik, saudara-saudara. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin. Menyatakan kebaikannya untuk saya dan saudara-saudara, amin. Kebaikannya padaku, oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, amin. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Bapa. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Oh, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kehidupan kami, Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, untuk selama
tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara sendiri katakan dengan lebih semangat lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya Tuhan. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa pujian kami Tuhan pada sore hari ini kepada Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Karena pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan Engkau Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan
kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, oh aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka. Katakan lebih sungguh lagi, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, Yesus Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. Oh, karenamu. Kerinduan kami mau bersuka karenamu, kami mau bersuka karenamu Yesus, ya Tuhan. Oh, bawa kami selalu memuji-Mu, bawa kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Berikan hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Bapa. Karena perjumpaan denganmu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru Tuhan. Oh, haleluya. Bapa, saat ini kami berjumpa denganmu Yesus. Oh, ya Tuhan, syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Yesus namanya. Oh, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang setia, yang layak dipuji, layak disembah. Mari sembah Dia, mari agung
mengagungkan Dia. Yesus, Yesus namanya, nama yang berkuasa. Ya Bapa, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tiap-tiap kali Engkau beri kami kesempatan yang terbaik hanya untuk kami mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami tanpa tuntunan-Mu Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, tanpa bimbingan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami dengar, kami akan Tuhan salah jalan, kami akan salah mengambil keputusan. Tetapi di saat kami mendengar suara-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan, mendengarkan peringatan-peringatan-Mu Tuhan, maka kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan kepada Engkau. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan worship at home pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua para pelayan Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, sore hari ini saya bersyukur diberikan kepercayaan lagi untuk saya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan renungan firman Allah yang boleh meneguhkan setiap kita, boleh mengajar, mendidik kita, setiap kita orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, manusia itu banyak hal diumpamakan. Manusia, kalau dalam Mazmur dikatakan, berbicara ngomong seperti ini, aku adalah seperti cacing. Ya saudara, ada yang ngomong dikatakan seperti uap. Namun sore hari ini saya berbicara manusia itu seperti rumput. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 40, mari kita baca. Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Bagaimana manusia diumpamakan dan bagaimana nanti sikap kita ketika kita mengetahui, saudara, bahwa manusia itu seperti rumput. Dikatakan Yesaya seperti ini, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Terus, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Yesaya disuruh berseru, berserulah. Maka dia menjawab, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, dari 3 ayat ini saudara, kita bisa belajar dan kita bisa setuju bahwa yang pertama, manusia itu seperti rumput. Rumput yang kering. Saudara, manusia berusaha untuk menjadi kuat dengan berbagai macam cara.
Kalau manusia ingin seperti kuat, ya jasmaninya, maka dia berolahraga, maka dia menjaga tubuhnya dengan makanan-makanan yang sehat. Saudara, kemudian dia menjaga asupan-asupan makanan untuk menjadi kuat. Ada banyak orang juga, saudara, kepingin menjadi orang yang sangat sehat dengan berolahraga, fitness. Ada juga orang yang ingin menjadi kaya raya, maka dia berupaya membuka usaha pekerjaan yang membuat mereka jadi kaya dan banyak uang. Bahkan banyak orang mengorbankan banyak hal untuk bisa meraihnya. Tetapi ketika sesuatu terjadi, menghampiri dirinya, maka manusia tidak lebih daripada rumput kering yang hari ini ada, kemudian besok sudah kering dan kemudian mati. Banyak orang yang awalnya kuat, sehat, kaya raya, tetapi ketika sesuatu terjadi, entah itu malapetaka, entah itu mara bahaya, entah itu kecelakaan dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara melihat di media, ya ada kapal terbang jatuh, ada kapal tenggelam, ada bencana alam, tiba-tiba banjir bandang, gempa bumi. Saudara, gempa bumi, banjir bandang, kapal jatuh, kapal tenggelam, tidak pilih-pilih orang. Orang yang miskin, orang yang paling kaya, ketika saat dia naik kapal terbang yang jatuh, maka habislah semuanya. Saudara, manusia seperti rumput yang hari ini ada dan kemudian besok tidak ada lagi. Itu ibaratnya manusia, saudara. Ya, tadi masih segar bugar, barusan masih membawa uang banyak, barusan dia menjadi orang terkenal. Tiba-tiba sore sudah masuk ruang ICU dan besoknya meninggal. Banyak kejadian-kejadian, saudara, yang mengibaratkan bahwa manusia itu seperti rumput yang gampang sekali hidup dan kemudian mati. Saudara, namun ada juga rumput yang memang dipelihara, dirawat, saudara, jadi rumput yang hijau, rumput yang segar, tapi kematian pun tidak bisa ditunda. Kematian pun tidak bisa dihalang-halangi. Manusia dapat unggul dalam teknologi. Saudara, teknologi semakin maju, dengan teknologi manusia bisa apa saja. Hari-hari ini saudara lihat, manusia bisa membuat robot, manusia bisa mengoperasikan apa saja alat-alat yang canggih. Tetapi ketika sesuatu dalam tanda kutip itu datang dalam hidupnya, kita melihat ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi keganasan alam. Saudara, kalau alam sudah mulai bersuara, alam bekerja, angin badai topan dan sebagainya, saudara, teknologi yang secanggih apapun kadang-kadang tidak bisa untuk menghalang-halangi yang namanya bencana. Saudara sekalian, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan orang lain, dikatakan Alkitab, saudara, tidak akan bisa, saudara, menghalang-halangi apapun. Yeremia 17 ayat 5 dan 6, saudara, memperingatkan kita. Beginilah firman Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini keadaan manusia, saudara. Tidak menyadari bahwa hidupnya seperti rumput, maka dia mengandalkan manusia, orang lain mengandalkan kekuatannya. Saudara, kalau berbicara mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu artinya mengandalkan kepandaian, kemampuan, kebiasaan, pengalaman hidup. Mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, bisa berupa kekayaan, harta benda, kecantikan, kemolekan, saudara, ketampanan, mengandalkan kemanusiaannya, atau mengandalkan orang lain, famili yang kaya, saudara yang kaya raya, orang tua yang kaya, yang mungkin kekayaannya 7 turunan tidak habis, bisa diandalkan.
Tetapi satu yang gak bisa saudara diandalkan ketika kematian sudah datang. Saudara, napas hidup gak bisa dibeli dengan apapun. Nah, saudara sekalian, dikatakan dia seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Orang yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya sendiri akan terkutuk, tidak bisa mengalami datangnya keadaan baik. Saudara, artinya kesia-siaan. Kemudian banyak hal yang dialami, keburukan-keburukan dialami. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara bayangkan, hidup di padang gurun tanpa berpenduduk, artinya tanpa relasi, tanpa orang lain, tanpa teman, tanpa saudara, sanak famili. Hidup sendiri, saudara. Saya yakin, saudara, lama, cepat atau lama, orang ini juga akan mati. Saudara sekalian, yang pertama tadi katakan, manusia itu seperti rumput. Saudara, yang kedua, hanya firman Tuhan yang bertahan. Di ayat tadi, saudara, di dalam Yesaya 40 ayat yang ayat yang ke-8 dan ke-7. Ya. Ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, semua yang ada di dunia ini akan hancur lebur. Manusia seperti rumput, sebentar ada dan kemudian mati. Sebentar ada kemudian tergeletak. Sebentar ada kuat sehat kemudian tidak berdaya. Hanya firman Tuhan yang bisa bertahan. Di ayat yang ke-8, ya. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa yang kita katakan tentang hidup kita, saudara? Coba renungkan. Apa yang kita katakan tentang hidup kita? Apa yang Tuhan janjikan bagi kita? Itu yang tetap ada dan bertahan selama-lamanya. Apa yang kita katakan tentang hidup kita, saudara? Hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Hidup kita berada di dalam jaminan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Tuhan pernah ngomong dalam surah Alkitab bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan kepada kita. Itu janji Tuhan. Oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kita dapat jaminan banyak hal. Ada banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita, saudara sekalian. Dan itu yang masih tetap bertahan sampai sekarang ini. Janji firman Allah tidak pernah berbohong. Apa yang Tuhan katakan tidak pernah meleset, saudara. Saudara, apa yang kita katakan tentang hidup kita, orang yang percaya. Saudara sekalian, manusia seperti rumput. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa firman Allah, perkataan Tuhan, janji Tuhan, itu tetap selama-lamanya. Kita ada hari ini oleh karena perkataan firman Allah. Kita ada hari ini oleh karena Tuhan yang berjanji di dalam hidup kita. Alkitab berbicara, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, sampai langit, bumi dan segala isinya hancur. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus akan menyertai kita. Bagi orang-orang yang mengasihinya, yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, Tuhan memang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau, meninggalkan engkau, tidak pernah. Apa artinya? Dia Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Di Alkitab yang lain mengatakan dia
akan tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi dan mencintai Dia, Dia akan makan bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Hanya itu saudara yang kita perlu mengerti. Saudara, kalau manusia seperti rumput, bagaimana sikap kita saudara sekalian? Yang pertama saudara, jangan merasa kuat dan sombong. Ingat, manusia itu seperti uap dan seperti rumput. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 12 ngomong seperti ini. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Rasul Paulus ngomong saudara, sebab itu yang menyangka, ya, orang yang berpikir ia berdiri teguh harus waspada supaya tidak jatuh. Kita mesti hati-hati saudara, supaya jangan jatuh. Manusia bisa jatuh oleh karena apa saja. Sering ibarat saudara, manusia seringkali tidak jatuh oleh karena perkara yang besar, oleh karena batu yang besar. Kalau batu yang besar ada di depan kita, kita bisa lewati. Tetapi kerikil yang kecil saudara, seringkali yang menjatuhkan kita. Saudara, saya pernah jatuh dari sepeda motor bukan karena batu yang besar, tetapi kepleset dengan kerikil yang kecil. Ban depan kepleset dan jatuh. Saudara, tangan saya hampir 2 minggu bengkak dan sakit harus digendong. Saya pernah mengalami seperti itu saudara. Ya, dikatakan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Artinya kita mesti waspada supaya jangan jatuh. Saudara, jadi mari jangan jadi pribadi yang merasa bisa berjalan hidup sendiri tanpa Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang merasa bisa berhidup tanpa Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak pangkat dan jabatan kita, manusia tidak bisa lepas dari Tuhan. Saudara, mari kita mengerti akan hal ini. Ini peringatan. Jangan merasa kuat dan sombong dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan kepintaran, pengalaman yang segudang. Jangan pernah kuat saudara. Kita harus tetap rendah hati bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Tanpa Tuhan siapakah kita? Tadi katakan ya seperti rumput yang kering. Yang sebentar ada dan kemudian layu dan mati. Itu manusia. Makanya harus sadar, ini peringatan firman Tuhan. Kalau saat ini kita dikaruniakan saudara, ya dikaruniakan Tuhan. Kalau kita mau diakui oleh Tuhan saudara ya, dikaruniakan kekuatan, kita menjadi orang yang kuat di dalam iman, kuat di dalam fisik, secara fisik saudara sehat, kuat. Kita dikaruniakan kekayaan, harta benda yang cukup untuk keluarga, mungkin keturunan-keturunan kita yang lainnya. Kita dikaruniakan pengaruh di masyarakat, pengaruh, saudara punya jabatan dan kedudukan di RT, RW, kecamatan, bahkan mungkin di kabupaten. Jangan sombong dulu. Mungkin kita dikaruniakan kepandaian, orang yang cakap pandai, penuh dengan kebijaksanaan, saudara, penuh dengan kemampuan dan kesanggupan. Dikaruniakan Tuhan, saudara. Jangan pernah sombong, saudara, dan tinggi hati. Saudara sekalian, jangan dianggap semuanya itu, saudara, sesuatu yang kekal. Suatu kali, saudara, dapat hilang lenyap, dan hanya Tuhan yang tetap kekal. Saudara, semua yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang selama kita pakai di muka bumi ini, kekuatan, kesehatan, kekayaan, pengaruh, kedudukan, kepandaian,
kebijaksanaan, hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, itu bisa hilang lenyap dalam hitungan detik kalau Tuhan mau mengambilnya. Saudara, jangan pernah sombong, jangan merasa kuat sendiri, jangan merasa aku bisa hidup tanpa berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kita bisa jatuh, tadi saya katakan, oleh hal-hal yang kecil, saudara ya, bukan hal-hal yang besar. Mari sama-sama kita mau belajar, saudara. Uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak dapat membeli segala sesuatu yang sifatnya kekal. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, uang dapat membeli banyak hal, tetapi uang tidak dapat membeli segala sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita kalau kita mengerti bahwa hidup kita seperti rumput. Jangan pernah merasa kuat dan sombong. Yang kedua, saudara, jangan tidak memperhatikan perintah Tuhan. Tadi yang tinggal tetap itu adalah firman Tuhan kekal selama-lamanya. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan, penebusku yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Beginilah firman Tuhan penebus. Saudara sekalian, lihat ya. Yang maha kudus, akulah Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, ini apa yang Tuhan katakan. Jangan tidak memperhatikan perintah Tuhan, artinya kita mesti memperhatikan perkataan Tuhan. Karena Tuhan itu mengajarkan tentang apa yang harus kita lakukan dan jalani. Tuhan mengajar tentang yang memberi faedah, menuntun setiap kita di jalan di mana kita lalui, jalan yang harus kita tempuh, kita jalani. Saudara, kalau kita tidak memperhatikan suara Tuhan, tidak memperhatikan perkataan Tuhan, kita bisa salah jalan, kita bisa salah jalur, dan meleset kita masuk jurang, meleset kita akan hancur. Saudara, biarlah pada sore hari ini, saudara, jangan sampai kita tidak memperhatikan perkataan Tuhan yang maha kudus. Dia Allah Tuhan kita yang berkuasa, yang akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang memberi faedah, hal-hal yang berguna bagi kita. Saudara, dia dikatakan dia akan membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam terjemahan yang lain ngomong seperti itu, saudara. Dia akan menuntun, membimbing ke jalan di mana jalan yang harus kita tempuh. Saudara, dia akan mengajarkan kita, saudara, hal-hal yang berguna, bukan yang tidak berguna. Firman Allah selalu mengajarkan hal yang benar, hal yang sungguh-sungguh mengajari hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengajarkan hal yang betul, yang memberi faedah untuk jasmani dan rohani kita. Ada banyak firman Allah disampaikan di Alkitab, saudara, mengajar tentang apa saja. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana kita berbicara kepada suami, bagaimana sikap kita kepada istri. Itu aja di dalam firman Allah. Bagaimana kita menjadi pengusaha yang berhasil, itu ada dalam firman Allah. Bagaimana kita menjadi sukses, ada di dalam Alkitab. Mengajarkan banyak hal. Kalau kita tidak memperhatikan perintah Tuhan, saudara, kita akan menderita. Karena kita hidup oleh karena perkataan Tuhan. Saudara, ada lagu yang kuno, saudara. Mestinya saya ingat, saudara. Saya lupa, tapi saya percaya, saudara, ngomong seperti ini.
lagunya itu membawa kita ini ingat akan firman Allah. Kalau tidak, maka jatuhlah kita. Dan firman Tuhan mengatakan memang seperti itu. Kalau kita tidak melakukan, apalagi mendengar perintah Tuhan, kita nggak bisa bekerja apa-apa. Kalau perintah firman Tuhan nggak kita dengar, apa yang kita kerjakan? Nggak ada, nggak bisa. Kita mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Kita melakukan berbuat sesuatu oleh karena perintah Tuhan. Saudara, perintah atau suara manusia seringkali salah. Apalagi suara yang satunya membawa kita pada jalan yang rusak, yang salah. Saudara sekalian, di dalam terjemahan lama ngomong gini, demikianlah firman Tuhan, yaitu penebusku, penebusmu yang maha suci orang Israel, aku ini Tuhan Allahmu, senantiasa mengajarkan kamu barang yang berguna dan apa yang berguna, yang berfaedah. Aku memimpin kamu pada jalan yang patut kamu turuti. Jadi Tuhan, saudara, sedang mengajarkan saudara sesuatu yang berguna untuk memimpin. Tadi katakan membimbing ke arah yang benar. Saudara, dikatakan aku senantiasa. Artinya saudara, Tuhan senantiasa mengajarkan hal-hal yang berfaedah, yang berguna untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan hidup kita. Saudara sekalian, dan Tuhan mengajarkan saudara sesuatu kepada kita, itu demi kebaikan diri kita sendiri. Untuk kebaikan diri kita Tuhan mengajar, mendidik, menuntun, membimbing kita. Saudara, karena manusia itu tadi saya katakan dari awal, manusia seperti rumput yang hari ini ada, besok sudah lenyap. Manusia banyak kelemahan, manusia banyak kekurangan. Saudara, makanya Tuhan berusaha menuntun kita, senantiasa mengajar kepada kita, supaya kita tidak salah mengambil keputusan, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak rugi. Maka disuruh memperhatikan firman Allah, memperhatikan perintah Tuhan. Saudara sekalian, di ayat 18 tadi katakan, coba lihat, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, lihat saudara ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, dari sikap yang kedua tadi, mari kita jangan sampai tidak memperhatikan perintah Tuhan. Yang pertama, jangan merasa kuat dan sombong. Yang kedua, jangan tidak memperhatikan perintah Tuhan. Karena apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya kita memperhatikan perkataan Tuhan, memperhatikan firman Allah, apa yang Tuhan katakan saudara, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, damai sejahtera itu saudara, tidak semudah yang kita dapat, yang mudah untuk kita raihnya. Hari-hari ini kalau saudara tanya, satu persatu tetangga, famili saudara, apakah juga mengalami damai sejahtera yang sempurna? Tidak saudara. Damai sejahtera ini sesuatu yang membahagiakan. Damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan apapun saudara. Dikatakan damai sejahtera yang tidak pernah kering. Artinya selalu ada dalam hidup kita. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apakah pernah saudara melihat gelombang laut berhenti? Pagi, siang, malam namanya gelombang. Dia terus bergelora. Damai sejahtera dan kebahagiaan terus bergelora. Terus ada di dalam kehidupan kita. Keluarga kita, sanak famili kita akan menikmati juga gelombang-gelombang yang sama kalau dia ada bersama dengan kita. Saudara sekalian, hidup kita jadi berdampak. Oleh karena damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena apa? Gelombang-gelombang itu menguasai hidup kita. Saudara, kemudian dikatakan yang terakhir, tadi yang pertama jangan sampai kita merasa kuat dan sombong. Yang kedua jangan sampai kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita kalau manusia itu seperti rumput
jangan melupakan Tuhan. Saudara, Yakobus 4:13-15, mari kita baca. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Manusia penuh dengan ketidakberdayaan, penuh dengan ketidakmampuan, penuh dengan ketidaksanggupan. Saudara, dengan masalah-masalah yang sepele saja, saudara, manusia kadang nggak sanggup. Dengan masalah-masalah yang sederhana, kadang nggak mampu, saudara, mengatasinya. Saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudara. Saya punya teman sakit pilek, itu bisa setahun. Sakit pilek, saudara, sampai setahun. Mestinya kan mudah, orang bilang, loro pilek ya lo, masuk bawa dokter. Tapi ini sudah dibawa ke dokter kemana-mana, sakit pilek, dia terus beler, saudara. Hidungnya digosok gini, saudara, digosok hidungnya, sampai lecet dan merah, seperti kumis, karena tiap hari dia keluar ingus. Itu hanya sakit pilek, belum yang lainnya, saudara. Banyak hal-hal yang kecil, saudara, kita nggak mampu. Oleh sebab itu jangan pernah melupakan Tuhan, karena Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan Tuhan, Dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia pemilik kehidupan dan Dia penulis kehidupan kita. Amin. Saudara, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak melupakan Tuhan. Dan kita mesti terus melibatkan Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, saudara sekalian. Karena Alkitab menulis begini, saudara. Di dalam Yeremia pasal yang 17 ayat ke-7, kita lihat bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Dalam terjemahan yang lain ngomong gini, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Saudara, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Tuhan sanggup berbicara apa saja, mengerjakan apa saja. Dikatakan diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya di seluruh muka bumi ini, tua, muda, besar, kecil, ingin hidupnya, keluarganya berbahagia. Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan jangan melupakan Tuhan. Makanya seringkali saudara menjadi doa, tiap-tiap pagi di tempat ini, saudara, Ibu Gembala dan yang lainnya selalu berdoa untuk orang-orang yang tidak setia beribadah. Selalu berdoa, Tuhan tolong untuk mereka yang tidak setia ibadah. Saudara, didoakan tiap hari. Kenapa saya bisa berkata? Karena saya setiap pagi, walaupun saudara ada kadang tidak berdoa pagi, berdoa di rumah, tetapi itu tiap pagi didoakan orang-orang di tempat ini, supaya jemaat Tuhan GBI Mongotrajani tetap setia, tidak melupakan Tuhan. Saudara melupakan Tuhan berarti saudara siap menghadapi banyak hal. Karena penentu kehidupan kita adalah Tuhan. Yang menjamin hidup saya, saudara, keluarga, sanak, famili saudara, usaha pekerjaan saudara adalah Tuhan yang ada di dalamnya. Tanpa Tuhan, jangan berharap semua jadi baik. Karena Tuhan pengendali segala perkara. Saudara sekalian, dari awal saya katakan,
Kita dikaruniakan kekuatan, kekayaan, dan kemampuan. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Karena manusia seperti rumput. Hari ini ada, besok tergeletak dan kemudian mati. Ada banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, hari-hari ini. Mari kita menyadari bahwa kita kalau mengerti bahwa manusia itu seperti rumput. Yang pertama, jangan pernah sombong, merasa kuat. Yang kedua, jangan tidak memperhatikan firman Allah. Perhatikanlah perkataan Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Di dalam segala apapun yang saudara kerjakan, libatkan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan, saudara, menyetujui, merestui, saudara, kita akan berjalan dengan pribadi yang kuat, pribadi yang berkuasa. Dia pribadi yang ajaib dan bisa membuat keajaiban-keajaiban yang luar biasa untuk masalah keluarga, anak, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan di dalamnya, apapun yang terjadi bisa lewat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, melalui firman-Mu kami mengerti Tuhan. Engkau berkata melalui Nabi Yesaya bahwa manusia seperti rumput yang kering yang di padang, yang sebentar tumbuh, layu dan mati dan kering, saudara. Tuhan, kami mengerti akan firman-Mu ini Tuhan. Maka kami belajar dari firman-Mu, kalau manusia seperti rumput, kering dan kemudian mati, maka tidak ada cara lain, kami harus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami tidak boleh merasa kuat dan sombong dengan apa yang Kau karuniakan Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni kami. Kalau seringkali kami menyombongkan diri dengan apa yang Kau karuniakan kepada kami. Seringkali kami sombong oleh karena kekuatan kami. Seringkali kami sombong oleh karena kemampuan, kesanggupan kami. Seringkali kami sombong oleh karena pengalaman-pengalaman yang begitu banyak. Seringkali kami sombong oleh karena kekayaan, harta benda yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan terus memperhatikan perintah-perintah-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan. Kami akan memberi Tuhan, memperhatikan petunjuk-petunjuk apa yang Kau ajarkan kepada kami, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kami akan ikuti bimbingan-Mu Tuhan, supaya kami menikmati kebahagiaan, damai sejahtera yang luar biasa. Dan Tuhan, bahwa kami terus ingat kepada-Mu Tuhan, tidak melupakan Engkau dalam banyak hal yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau terus melibatkan Engkau dalam segala perkara ya Tuhan, supaya Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan, supaya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk didikan-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami mengerti hidup kami sebentar ada dan lenyap, tetapi firman-Mu akan tetap selama-lamanya dan kekal Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup hari ini oleh karena janji-Mu. Kami hidup oleh hari ini Tuhan oleh karena perkataan-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti worship at home pada saat sore hari ini Tuhan. Supaya umat-Mu sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.